Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah al-muslimun rahimakumullah, tidak terasa kita sudah memasuki 10 yang kedua di bulan Ramadan. Dan kita tentu juga sudah memahami keutamaan, keagungan bulan Ramadan, baik bulannya maupun puasanya di bulan Ramadan. Insya Allah itu sudah sering dibahas dan mungkin sering disampaikan, yang secara ringkas digambarkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nas ma fi hadhihi asy-syahri minal khairat latamannaw yakuna as-sanat kullaha Ramadan." Seandainya manusia mengetahui, memahami, mengerti betapa banyaknya kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan ini, bulan Ramadan, pasti mereka ingin 1 tahun itu semuanya Ramadan. Ingin Bapak-bapak semuanya Ramadan? Nanti nggak lebaran-lebaran itu, nggak ada Syawalnya, nggak jadi haji karena nggak ada bulan hajinya kalau Ramadan semua. Tapi itu menggambarkan betapa agungnya Ramadan. Karena itu Rasul mewanti-wanti bulan yang agung dan mulia itu jangan sampai disia-siakan begitu saja. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menjelaskan ulama salafus saleh dulu 6 bulan sebelum Ramadan sudah mempersiapkan diri menyambut Ramadan, dan 6 bulan setelah Ramadan melakukan evaluasi apa yang sudah dilakukan Ramadan. Saking tidak ingin kehilangan momentum yang luar biasa itu yang tidak mungkin terulang. Nah, karena itu dijaga Ramadan itu dengan amal-amal yang terbaik dan dihindarkan hal-hal yang akan merusak dan membuat puasa kita sia-sia. Kalau menahan lapar, haus, tidak berhubungan suami istri, insya Allah sangguplah. Sekedar tidak makan, tidak minum, anak TK juga bisa. Tapi bukan itu hakikat puasa. Tapi kita juga mempuasakan lisan kita, mata kita, telinga kita, hati dan pikiran kita. Maka akan ada hal-hal yang membuat puasa kita sia-sia. Apa itu? Yang pertama, az-zur, qaul az-zur, berkata dusta. Man lam yada' qaul az-zur wal amala bih, falaysa lil hajatun fi ayada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak bisa menahan dari berkata dusta dan berbuat dusta, maka percuma, Allah nggak butuh dia nahan lapar dan hausnya, sia-sia. Yang kedua, berkata lago dan rofas. Lago artinya berkata yang sia-sia, yang tidak ada faedahnya, termasuk mungkin bercanda yang kelewatan dan seterusnya. Sedangkan rofas, berkata yang menyangkut hal-hal yang bersifat porno, ngobrolin tentang lawan jenis, nyerempet ke masalah yang seperti itu. Di luar Ramadan juga tentu itu tetap haram, tapi di dalam Ramadan jadi double, sudah dosa, merusak pahala puasa. Ya, saya tidak akan uraikan lebih jauh karena kultum. Ya, kuliah terserah antum. Jadi bingung kalau kultum itu ya, takut lebih dari 7 menit gitu ya, takut kurang. Kemudian yang ketiga, ghibah, yakni membicarakan kekurangan orang lain, dan orang lain itu tidak suka itu jadi bahan obrolan sekalipun faktanya benar. Mungkin fisiknya, mungkin perilakunya, ya, diobrolkan dan dijadikan bicarakan. Bahkan Allah mengibaratkan ghibah itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri.
Yang keempat, fitnah. Nah, ini lebih bahaya lagi, yakni membicarakan aib orang lain yang tidak sesuai faktanya, ya, hoax istilah sekarang. Dan itu hati-hati. Kadang-kadang kita di sosmed main share gitu. Kata Rasul, cukuplah berdosa seseorang yang dia menyebarkan berita ketika dia menerima tanpa dicek dulu. Sekarang kan gampang tuh, share, walaupun niatnya baik, mungkin memberi tausiah, ternyata belum dibaca, belum dicek isinya, ternyata salah atau hoax. Kemudian berkata kasar, ya, ini juga terjadi hari ini, masya Allah, ya, kebiasaan di masyarakat kita. Binatang keluar semua itu kalau ngomong, ya, binatang, segala macam, blow on, ya, ini akan menghancurkan pahala puasa kita, bahkan sampai pada tingkat bangkrut. Siapa itu orang yang bangkrut? Orang yang ketika menghadap Allah membawa pahala puasa, membawa pahala sholat dan pahala amal yang lain, tapi di saat yang bersamaan dia zalim kepada orang lain, sehingga begitu di akhirat orang yang dizalimi itu mendakwa kepada Allah, dan pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala saumnya diberikan kepada yang dia zalimi, dan ketika yang dizalimi belum habis, dosa-dosa yang dizalimi itu ditanggung oleh dia. Karena itu mari isi Ramadan kita dengan amal-amal terbaik, karena Allah lebih melihat kualitas amal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia lezatnya menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang amalnya terbaik. Bukan amal terbanyak, tapi yang terbaik. Dia zat yang maha pengampun. Nah, perkasa lagi maha pengampun. Apa di antara amal terbaik itu? Yang pertama, ketika membaca Quran, dibaca dengan tartil, ditafakuri dan ditadaburi isinya, sehingga ketika membaca Quran serasa sedang berkomunikasi dengan Allah lewat firman-Nya. Ketika sholat, zikir dan doa juga dengan khusyuk. Dan saya ada kekhawatiran di beberapa tempat tarawih itu ekspres, bahkan lihat di video ada yang 23 rakaat 7 menit. Bagaimana bisa tartil, bagaimana bisa tumakninah, bagaimana bisa menghayati dan khusyuk? Sia-sia sholatnya. Padahal tumakninah bagian dari rukun sholat. Begitu tidak tumakninah, batal sholatnya. Kemudian tentu thalabul ilmi, ya, bekerja yang ikhlas, yang benar, profesional, jujur, berbakti kepada orang tua dan silaturahim kepada kerabat. Sedekah yang terbaik. Apa sedekah terbaik? Di antaranya wakaf. Wakaf dilakukan subuh hari Jumat bulan Ramadan. Masya Allah. Dan juga tentu diisi dengan dakwah Islam kafah, agar selepas Ramadan Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan ini bisa dijalankan secara kafah. Tidak hanya sekedar meriah dibaca, tidak hanya sekedar khatam dibaca, tidak hanya sekedar jadikan kajian, karena fungsi utama Quran sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang ingin menjadi takwa. Karena itu mari hadirin rahimakumullah, saya mengingatkan kepada diri saya pribadi, kawal tiap menitnya, tiap jam Ramadan yang tersisa ini dengan amal-amal terbaik. Hindarkan amal-amal yang akan membuat puasa kita sia-sia, termasuk yang amal mungkin mubah tapi juga akan membuat kita jadi menghilangkan kesempatan pahala besar di bulan Ramadan. Mungkin hanya dengan jalan-jalan nunggu beduk, mungkin hanya dengan main catur atau segala macam nunggu beduk, tidak dosa mungkin, tapi juga tidak berpahala. Maka rugi kalau Ramadan justru diisi dengan hal-hal yang tidak memberikan pahala. Karena pahala amal sunnah di bulan Ramadan setara dengan amal wajib di luar Ramadan. Amal wajib di dalam Ramadan setara dengan 70 kali amal wajib yang sama di luar Ramadan. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari puasa yang sia-sia, dan beres Ramadan kita menjadi hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Muslimun TV.